Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giatri Oktaviani dengan NIM 200750559 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai administrasi ketatausahaan sekolah. Satu yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari ketatausahaan sekolah. Administrasi ketatausahaan sekolah. Tata usaha atau sering juga disebut tata laksana merupakan bagian dari keseluruhan proses administrasi. Dalam bahasa Inggris ada yang menyebutnya sebagai clerical work atau reporting and recording system atau office management, yaitu semua mekanisme yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisien proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan, sehingga administrasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Adapun pengertian tata usaha menurut Pedoman Pelayanan Tata Usaha untuk Perguruan Tinggi. Tata usaha adalah segenap kegiatan pengolahan surat menyurat, yaitu menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bagian keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa ada 6 aktivitas tata usaha di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu menghimpun. Menghimpun yaitu kegiatan-kegiatan mencari data dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada sehingga siap untuk dipergunakan jika diperlukan. Yang kedua yaitu mencatat. Mencatat ialah kegiatan membubuhkan dengan berbagai alat tulis sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengolah yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas untuk dipakai. Yang keempat, menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai alat dan cara, seperti melakukan fotokopi ataupun perscanan. Yang kelima, mengirim yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu. Adapun proses administrasi ketatausahaan. Yang pertama yaitu kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segala proses penyelenggaraan yang bertujuan memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar agar efektif dan efisien. Penyusunan jadwal, pembuatan kalender akademik, dan sebagainya bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau diserahkan kepada seseorang atau beberapa orang guru. Mereka hanya mengerjakan penyusunannya, tetapi pengerjaan penulisan ke papan tulis besar diserahkan ke tata usahaan. Yang kedua, kegiatan yang menyangkut manajemen siswa. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen siswa banyak berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. Antara lain, yang pertama yaitu mendaftarkan calon siswa mulai dari pengadaan formulir. Yang kedua, mengisi buku induk dan buku klaper. Yang ketiga, mengurus dan mengatur warkat jika ada pemindahan siswa. Yang keempat, mengisi daftar presensi sampai menghitung presentasenya. Yang kelima, mengatur ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang kegiatan yang lain. Yang keenam, membuat laporan dan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulan dan setiap tahun. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan yang menyangkut manajemen personil. Pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen personil banyak berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengetikan dan pengaturan warkat untuk pengangkatan sebagai pegawai negeri, mengatur permintaan tanda tangan dari kepala sekolah dan mengirimkannya.
Yang kedua, membantu memperbanyak salinan surat-surat keputusan serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk pengurusan kenaikan pangkat, penggunaan hak cuti dan pensiun. Yang ketiga, menyimpan kartu pegawai. Yang keempat, menyiapkan belangko-belangko presensi pegawai. Yang kelima, membantu kepala sekolah dalam membuat laporan statistik keadaan pegawai edukatif dan administratif. Kegiatan dalam proses administrasi ketatausahaan sekolah dan perguruan tinggi yang keempat yaitu kegiatan yang mengenai penataan inventaris di sekolah. Contohnya, pekerjaan inventaris sebenarnya menyangkut bagian manajemen sarana yaitu mencatat keluar masuknya barang, pemeliharaan dan penyimpanannya. Pekerjaan ketatausahaan yang menyangkut penataan inventaris meliputi yaitu pencatatan masuknya barang-barang, memberi label dan nomor inventaris dan mengklarifikasikan. Contoh kedua yaitu pencatatan keluarnya barang-barang, misalnya digunakan, dipinjam atau dihibahkan kepada lembaga lain atau perseorangan, ataupun dihapuskan. Kegiatan kelima dalam proses administrasi ketatausahaan yaitu kegiatan yang menunjang penataan surat menyurat. Kegiatan yang dikerjakan dalam penataan surat menyurat ini dipisahkan menjadi pengurusan surat menyurat masuk, pengurusan penyimpanan surat, dan pengurusan ke surat-surat keluar. Kegiatan keenam dalam proses administrasi ketatausahaan yaitu kegiatan yang mengenai keuangan. Dalam keuangan sekolah ada bermacam-macam bendahara. Bermacam-macam bendahara inilah yang akan mengurusi keuangan sekolah. Bendahara yang diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan mempunyai tugas menerima, membagikan, dan mempertanggungjawabkan. Yang dimaksud adalah bendahara yang mengurusi gaji pegawai dan mengurusi dana atau uang otorisasi. Uang otorisasi atau uang yang dipertanggungjawabkan proses pengajuan permintaannya sampai dengan proses pengambilan gaji. Kegiatan ketujuh yaitu kegiatan yang menunjang manajemen sarana. Kegiatan ketatausahaan yang menyangkut administrasi sarana dan yang sebenarnya sebagian besar berhubungan dengan inventarisasi. Namun di samping itu, tata usaha yang lain adalah ketatausahaan mengenai perencanaan pengadaan yang dimulai dari mendaftar alat atau sarana, menyeleksi dan mendaftar kebutuhan. Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan yang berhubungan dengan bidang garapan administrasi sekolah, masih ada satu kegiatan lain yaitu kegiatan yang menunjang pengaturan tata ruang kantor, termasuk juga halaman dan ruang-ruang yang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tata ruang kantor dan sekolah. Dalam penataan tata ruang kantor dan sekolah dapat ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis yang lurus. Yang kedua, bagian seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat menyurat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima, pergunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Yang keenam, menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. Yang ketujuh, kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. Yang kedelapan, satuan yang pekerjaannya bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dekat dengan jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan yang lain. Yang kesembilan, hendaknya tempat arsip-arsip kantor berada pada dinding atau susun tangga yang mudah terjangkau oleh petugas.
Bentuk-bentuk tata ruang kantor dapat kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu tata ruang tertutup, tata ruang terbuka, dan tata ruang semi tertutup atau semi terbuka. Yang pertama, tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Keuntungan dari tata ruang tertutup yang pertama yaitu moral pekerja atau staf tetap terjaga. Yang kedua, pekerjaan yang sifatnya rahasia tetap terjaga. Yang ketiga, menghindari gangguan dari pekerja satu ke yang lainnya. Yang keempat, pimpinan akan lebih tenang dalam mengerjakan tugasnya karena tidak terganggu oleh kegiatan para karyawan. Namun tentu pula tata ruang ini ada kelemahannya. Yang pertama yaitu pengawasan lebih sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat. Yang kedua, cahaya sulit untuk masuk dan udara sulit untuk beredar sehingga suasana lebih pengap dan gerah. Yang ketiga, apabila diperlukan tukar tempat antara bagian yang satu dengan bagian yang lain akan sulit dilakukan dan sulit merubah ruangan. Yang keempat, apabila terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor ataupun perubahan mengenai proses penyelesaian suatu pekerjaan agak sulit untuk menampungnya. Tata ruang kedua yaitu tata ruang terbuka. Dalam susunan ini yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada suatu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari suatu sudut pandang. Keuntungannya yaitu yang pertama, pengawasan lebih mudah dan efektif terhadap segenap pegawai. Yang kedua, hubungan antar pegawai cepat dan mudah. Yang ketiga, memperlancar arus pekerjaan dari meja satu ke meja yang lain tanpa orangnya harus mondar-mandir meninggalkan tempat kerja. Yang keempat, cahaya mudah masuk dan udara mudah beredar. Yang kelima, mudah merubah ruangan. Yang keenam, perubahan organisasi menyebabkan perubahan tata ruang. Jika tata ruang kantor tersebut terbuka, akan sangat mudah untuk menata ruangan kembali. Yang ketujuh, apabila terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor, tidak sulit untuk menampungnya karena ruangan terbuka dan luas. Tapi, ruangan terbuka juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, dapat merendahkan moral atau staf karena cara hidup yang diawasi terus-menerus. Yang kedua, akan mengurangi keamanan bagi pekerjaan rahasia. Yang ketiga, pekerja akan kehilangan kepribadian. Yang keempat, apabila ada pekerja yang ngobrol dan bermalas-malasan antar teman semejanya, hal tersebut dapat mengganggu pekerja yang lain. Yang kelima, peralatan kantor yang dapat menimbulkan suara gaduh akan mengganggu pekerjaan lainnya yang membutuhkan ketenangan. Yang keenam, pimpinan lebih terganggu ketenangan kerjanya jika dibandingkan dengan ruang tertutup. Tata ruang ketiga yaitu tata ruang kantor semi tertutup atau tata ruang kantor semi terbuka. Tata ruang ini adalah ruang yang disekat hanya setinggi 1,5 meter. Keuntungan dari tata ruang semi tertutup adalah untuk menjaga privasi pekerja. Kelemahannya yaitu ruang kantor semi tertutup lebih sulit untuk dilakukan perubahan karena memiliki sekat-sekat. Dalam penataan tata ruang kantor, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu perencanaan cahaya. Penerangan cahaya yang baik akan diperoleh beberapa keuntungan, diantaranya hasil pekerjaan atau produktivitas bertambah, kualitas pekerjaan lebih baik, kesalahan-kesalahan berkurang, semangat kerja pegawai lebih baik, dan mengurangi ketegangan dan kelelahan. Yang kedua, perencanaan warna. Dengan menggunakan warna yang tepat dan baik akan diperoleh keuntungan, diantaranya kantor menjadi tampak menyenangkan dan menarik pandangan, mempunyai akibat yang tidak langsung terhadap efisiensi dan produktivitas pegawai.
mencegah kesilauan akibat cahaya yang berlebihan, memelihara kegembiraan, ketenangan, dan semangat bekerja pegawai, serta mengurangi rasa tertekan sehingga pegawai merasa lega dan bebas. Faktor ketiga yaitu perencanaan udara seperti penempatan ventilasi dan jendela. Dengan pengaturan udara yang tepat dan baik, akan diperoleh berbagai macam keuntungan seperti produktivitas pekerja lebih meningkat, pekerja akan lebih merasa segar dan nyaman bekerja. Selanjutnya kita akan membahas peran guru dalam administrasi ketatausahaan. Administrasi sekolah terutama yang berkaitan dengan ketatausahaan adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif, artinya bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah terutama guru harus ikut terlibat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam ketatausahaan di sekolahnya, di antaranya yaitu yang pertama, pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa atau murid ini terutama adalah siswa baru atau siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasan. Oleh karena ini, tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Yang kedua, pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Yang ketiga, pencatatan proses belajar mengajar atau PBM. Pengaturan proses belajar mengajar pun harus dilakukan dengan tertib. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolah. Yang keempat, penertiban buku-buku tata usaha. Mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya, komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lain-lain. Sehingga perlu penertiban surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar. Buku-buku tata usaha diantaranya buku agenda, buku arsip, buku ekspedisi. Kegiatan lainnya yang membuktikan keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan yaitu antara lain merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah, merumuskan kebijakan-kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru, serta menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid-murid, dan berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Kesimpulannya, tata usaha yaitu semua mekanisme yang dapat membantu memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisien proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan sehingga administrasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sekian presentasi singkat saya mengenai administrasi ketatausahaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam kata-kata ataupun sikap saya selama presentasi. Terima kasih karena sudah menonton, khususnya kepada Bapak Hanif Al-Qadri selaku dosen mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.